Perkenalkan, nama saya Wasilah Herunisa dengan NIM 6411419103 dari kelas 3C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelatun Inayah, NIM 6411419104 dari Rombel 3C, Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra, NIM 6411419108. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, NIM 6411419138 dari Rombel 3C, Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resafina Melinda Sadomo, NIM 64141919 dari kelas 3C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Indriana, NIM 6411419125 dari Rombel 3C. Kali ini, saya akan membahas tentang difteri. Difteri merupakan suatu penyakit akut yang disebabkan oleh toksin yang diproduksi dari bakteri Corynebacterium diphtheria. C. diphtheria adalah basil gram positif aerobik, di mana produksi toksin terjadi hanya jika basil itu sendiri terinfeksi oleh virus tertentu yang membawa informasi genetik untuk toksin. C. diphtheria memiliki 4 biotipe, yaitu gravis, intermedius, mitis, dan vilvanti. Selanjutnya yaitu patogenesis difteri. Orang-orang yang rentan terinfeksi akan mendapatkan kuman difteri pada daerah nasofaring, yang dimana kuman tersebut bersifat toksigenik. Kuman ini akan menghasilkan toksin yang mencegah pembentukan protein sel dan menyebabkan kerusakan jaringan lokal dan pembentukan membran semu di jaringan tersebut. Racun yang diproduksi kemudian diserap dan mengalir dalam darah, lalu didistribusikan ke jaringan tubuh lain. Racun inilah yang menyebabkan komplikasi berat berupa miokarditis dan neuritis, juga menyebabkan trombosit darah menurun dan munculnya protein dalam urin. Sedangkan untuk jenis kuman difteri yang non-toksigenik akan menyebabkan peradangan tenggorokan ringan hingga sedang, tetapi tidak menyebabkan terbentuknya membran semu. Kemudian yaitu gambaran klinis difteri. Gambaran klinis difteri dapat ditandai dengan adanya masa inkubasi, yaitu antara 2-5 hari. Yang pertama, gambaran klinis pada anterior nasal diphtheria, ditandai dengan hidung beringus kental dan bercampur darah. Membran biasanya terbentuk di antara sekat rongga hidung. Penyakit ini biasanya ringan karena tidak terjadi penyerapan racun ke seluruh tubuh dan dapat diatasi dengan terapi antitoksin dan antibiotik. Dan gambaran klinis yang kedua yaitu pharyngeal and tonsillar diphtheria, yang mempunyai gejala awal lemas, radang tenggorokan, berkurangnya nafsu makan, demam yang tidak tinggi. Dalam 2-3 hari, membran berwarna putih kebiruan meluas. Membran ini sangat menempel pada jaringan sehingga jika dipaksa untuk melepaskan akan terjadi perdarahan. Perluasan membran semu juga dapat menyebabkan saluran napas tersumbat. Pasien yang mengalami keparahan akan muncul gambaran bullneck atau seperti leher banteng karena terjadi pembengkakan di area bawah dagu dan leher depan. Selanjutnya, gambaran klinis yang ketiga yaitu laryngeal diphtheria yang mempunyai gejala demam, serak, dan batuk hebat, di mana membran sering menyebabkan penyumbatan jalan nafas, penurunan kesadaran, hingga kematian. Dan yang terakhir yaitu gejala klinis pada difteri kulit, di mana dimanifestasikan oleh ruam perisisik atau oleh ulkus dengan tepi dan selaput yang berbatas tegas. Selanjutnya yaitu diagnosis difteri. Seseorang dikatakan mengalami difteri jika terdapat lapisan abu-abu pada tenggorokan dan amandulnya. Untuk kejelasan lebih lanjut, terdapat 3 sumber yang digunakan
untuk membantu diagnosis dugaan. Yang pertama yaitu positif uji reaksi berantai polimerase untuk gen racun difteri. Yang kedua, isolasi C. diphtheria dari biakan spesimen dari kontak dekat. Dan yang ketiga yaitu titer antibodi difteri non-protektif rendah dalam serum yang diperoleh sebelum pemberian antitoksin. Selanjutnya, komplikasi difteri. Komplikasi difteri yang paling sering terjadi yaitu miokarditis atau peradangan pada otot jantung dan neuritis atau peradangan syaraf. Miokarditis tampak adanya irama jantung yang tidak normal dan dapat menyebabkan gagal jantung, sedangkan neuritis biasanya menyerang saraf motorik dan dapat sembuh dengan sendirinya. Kelumpuhan bisa terjadi pada langit-langit, mulut, otot mata, lengan, dan diafragma. Komplikasi lain yang dapat terjadi yaitu otitis media atau peradangan telinga bagian tengah yang biasanya terjadi pada bayi. Selanjutnya yaitu pengobatan dan pencegahan. Untuk pengobatan, pasien difteri sebaiknya diisolasi selama 2-3 minggu, di mana masa akut sudah terlampau. Pasien harus beristirahat secara penuh, mencukupi kebutuhan cairan, menerapkan diet yang sesuai dengan petunjuk dokter, dan menjaga agar napas tetap bebas. Selain itu, pasien juga akan diberikan antitoksin anti-diphtheria serum atau ADS yang diberikan segera setelah terbukti terjangkit. Steroid diberikan bila terdapat gejala sesak pada saluran nafas. Selain itu, pasien disarankan untuk tidak dirawat di rumah agar tidak menularkan kepada orang lain. Selanjutnya, untuk pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian imunisasi DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Imunisasi ini diberikan sebanyak 5 kali sejak anak berusia 2 bulan hingga 6 tahun. Penyakit selanjutnya yaitu pertusis. Pertusis artinya batuk yang intensif. Pertusis merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang dapat menyerang orang yang rentan seperti anak-anak yang tidak diimunisasi atau yang kekebalan tubuhnya menurun. Pertusis lebih dikenal orang awam sebagai batuk rejan atau batuk 100 hari. Nah, istilah pertusis pertama kali diperkenalkan oleh Sydenham pada tahun 1670, di mana istilah tersebut lebih disukai daripada batuk rejan. Pertusis ditandai dengan batuk lama dan kadang-kadang terdengar seperti menggonggong. Selanjutnya, tren atau insiden pertusis. Dahulu, pertusis adalah penyakit yang sangat epidemik karena menyerang bukan hanya negara-negara berkembang, namun juga beberapa bagian dari negara maju seperti Amerika Serikat, Italia, dan Jerman. Namun, setelah mulai digalakkannya vaksinasi untuk pertusis, angka kematian bisa ditekan hingga 10 per 10.000 populasi. Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pertusis diharapkan tidak ditemukan lagi meskipun ada kasusnya, namun tidak signifikan atau berkurang. Kemudian, penyebab atau faktor risiko dari pertusis. Penyebabnya adalah Bordetella pertussis. Bordetella pertussis adalah satu-satunya penyebab pertusis yaitu bakteri gram negatif, tidak bergerak dan ditemukan dengan melakukan swab pada daerah nasofaring. Adapun ciri-ciri organisme ini antara lain berbentuk batang atau kokobacillus, tidak dapat bergerak, bersifat gram negatif, tidak berspora, mempunyai kapsul, dan dengan pewarnaan toluidin blue dapat terlihat granula bipolar metakromatiknya. Orang yang tidak diberi imunisasi rentan terhadap penyakit ini. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Masa inkubasi pertusis rata-rata 7 hari. Penyakit ini dapat berlangsung selama 6 minggu atau lebih. Pertusis terbagi dalam 3 stadium. Yang pertama, stadium katarak. Stadium ini berlangsung 1-2 minggu. Ditandai dengan adanya batuk-batuk ringan, terutama pada malam hari, pilek, serak, anoreksia, dan demam ringan. Stadium ini menyerupai influenza. Yang kedua yaitu stadium paroksismal, berlangsung selama 2-4 minggu. Batuk semakin berat berupa batuk-batuk khas, serangan batuk panjang, dan berbunyi melengking. Sering diakhiri muntah disertai sputum kental. Akibat tekanan saat batuk, dapat terjadi pendarahan subkonjungtiva dan epistaksis.
tampak keringat berlebih dan pembuluh darah leher dan muka lebar. Stadium yang terakhir yaitu stadium konvalesen, berlangsung selama 2 minggu sampai sembuh. Jumlah dan beratnya serangan batuk berkurang, muntah berkurang, dan nafsu makan kembali pulih. Yaitu diagnosis pertosis. Yang pertama, pertosis dapat didiagnosis selama stadium paroksismal. Suka dilihat pada bayi-bayi yang sangat muda, adolescens, dan pada orang dewasa, oleh karena mempunyai manifestasi yang atipis. Selanjutnya, riwayat kontak dengan kasus-kasus pertosis sangatlah menolong, tetapi umumnya riwayat ini negatif pada populasi yang telah banyak mendapat imunisasi. Kemudian diagnosis selanjutnya yaitu dengan fototoraks. Fototoraks dapat memperlihatkan infiltrasi perihilar, atelaksis atau emphysema. Selanjutnya dengan kultur apus nasofaring. Diagnosis spesifik tergantung dari didapatkannya organisme terbaik yang diperiksa selama fase awal penyakit dengan melakukan apus nasofaring yang dibiarkan pada media agar-boarded genome. Selanjutnya diagnosis ELISA. ELISA dapat dipakai untuk menentukan IgM, IgG, dan IgA serum terhadap filamentous hemoagglutinin atau FHA dan toksin pertosis atau TP. Nilai IgM FHA dan IgM TP serum tidak bernilai dalam penentuan seropositif, oleh karena menggambarkan respon imun primer dan dapat disebabkan oleh penyakit atau vaksinasi. IgG langsung terhadap toksin pertosis merupakan tes yang paling sensitif dan spesifik untuk infeksi akut. IgA, FHA, dan IgA-TP kurang sensitif daripada IgG-TP, tetapi sangat spesifik untuk infeksi natural dan tidak terlihat sesudah imunisasi pertosis. Selanjutnya yaitu pencegahan. Pencegahan yang pertama dengan imunisasi aktif. Pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian imunisasi DTP dasar, diberikan 3 kali sejak umur 2 bulan dengan jarak 4-8 minggu. Tetapi DTP ini tidak boleh diberikan sebelum umur 6 minggu. DTP pertama diberikan pada umur 2 bulan, DTP kedua pada umur 4 bulan, dan DTP ketiga pada umur 6 bulan. Selanjutnya, DTP keempat diberikan 1 tahun setelah DTP ketiga dan DTP kelima pada saat masuk sekolah umur 5 tahun. Pada umur 5 tahun harus diberikan penguatan ulang DTP. Yang kedua yaitu memberikan kemoproplikasi. Pencegahan secara pasif ini dilakukan karena ternyata eritromisin dapat mencegah terjadinya pertosis untuk sementara waktu. Anak yang berumur lebih dari 7 tahun yang telah mendapatkan imunisasi juga diberikan eritromisin profilaksis. Pengobatan eritromisin awal akan mengurangi penyebaran infeksi eliminasi Bordetella pertussis dari saluran pernafasan dan mengurangi gejala-gejala penyakit. Untuk pengobatan pertussis yang pertama yaitu dengan eritromisin. Eritromisin ini diberikan selama 114 hari dan dapat mengeliminasi organisme pertussis dari nasofaring dalam waktu 3-4 hari. Eritromisin biasanya tidak memperbaiki gejala-gejala jika diberikan terlambat. Yang kedua yaitu dengan suportif, terutama menghindari faktor-faktor yang menimbulkan serangan batuk, mengatur hidrasi dan nutrisi. Kemudian dengan penghisapan lendir terutama pada bayi dengan pneumonia dan distres pernapasan. Yang terakhir yaitu dengan betametason dan salbutamol atau albuterol. Ini dapat mengurangi batuk paroksismal yang berat walaupun kegunaannya belum dibuktikan melalui penelitian kontrol. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tetanus. Tetanus atau lockjaw adalah penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Seseorang biasanya dapat terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani biasanya karena memiliki luka yang terbuka. Gejalanya biasanya akan muncul sekitar 3-21 hari setelah terinfeksi. Dan penyakit ini tidak bisa menular dari orang ke orang. Selanjutnya yaitu gejala dari penyakit tetanus.
Yang pertama adalah kejang otot dan kaku di bagian otot rahang, yang kedua kaku di bagian otot leher, yang ketiga kesulitan menelan, 4 kaku di bagian otot perut, keempat rasa kejang dan sakit di seluruh tubuh yang berlangsung selama beberapa menit akibat beberapa kejadian seperti suara bising, sentuhan, atau cahaya. Yang terakhir adalah demam. Nah, adalah faktor risiko dari penyakit tetanus. Yang pertama karena tidak mendapatkan vaksinasi yang cukup, yang kedua memiliki sistem kekebalan tubuh yang buruk, yang ketiga memiliki luka yang tidak dibersihkan, yang keempat proses bersalin yang kurang higienis, kelima mempunyai luka di tubuh yang bersifat kronis, yang keenam menjalani prosedur pembuatan tato, yang ketujuh prosedur penanganan mulut dan gigi yang kurang tepat. Selanjutnya ada klasifikasi penyakit tetanus. Yang pertama adalah tetanus umum. Jenis ini adalah termasuk yang paling umum terjadi dengan angka kejadian sekitar 85-90% dari seluruh kasus infeksi tetanus. Periode inkubasi pada atau waktu yang dibutuhkan untuk munculnya gejala-gejala adalah 7-21 hari setelah terinfeksi pertama kali. Yang kedua ada tetanus lokal. Infeksi jenis lokal ini cukup jarang terjadi. Tanda-tanda dan gejala yang muncul biasanya berupa kejang otot pada bagian tubuh yang terluka. Tingkat keparahannya masing-masing penderita itu umumnya bervariasi. Selain itu, kesempatan untuk bertahan hidup juga dan dari infeksi tersebut juga lebih besar. Selanjutnya yaitu tetanus sefalik. Nah, tetanus jenis ini merupakan tetanus yang paling jarang ditemukan. Biasanya kondisi ini terjadi pada seseorang yang mengalami cedera kepala atau infeksi telinga bagian tengah. Masa inkubasi dari jenis sefalik ini relatif singkat, yaitu hanya memakan waktu 1-2 hari. Jenis yang terakhir yaitu tetanus neonatal. Jenis ini merupakan bagian dari tetanus umum. Infeksi neonatal lebih banyak terjadi di negara-negara yang berkembang dan menyebabkan hampir setengah dari seluruh kasus kematian bayi baru lahir. Penyebab utamanya yaitu karena proses bersalin yang kurang bersih, serta terlahir dari ibu yang belum pernah menerima imunisasi. Proses inkubasi tetanus neonatal terjadi selama kurang lebih 3-10 hari. Kemungkinan penyakit ini berujung pada kematian cukup besar, yaitu sekitar 70%. Selanjutnya yaitu diagnosis penyakit tetanus. Dokter biasanya mendiagnosis tetanus melalui pemeriksaan medis, terutama pemeriksaan pada otot dan sistem saraf. Salah satu metode yang dilakukan adalah pengambilan sampel dari luka yang dimiliki oleh pasien. Sampel tersebut akan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui apakah terdapat bakteri di dalamnya. Selanjutnya ada pengobatan pada penyakit tetanus. Yang pertama ada pemberian antioksin. Obat antioksin ini bernama tetanus immunoglobulin atau TIG. TIG ini berfungsi untuk menetralkan racun yang belum menyerang sistem saraf tubuh. Yang kedua ada pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik seperti penisilin berfungsi untuk melawan infeksi bakteri Clostridium tetani. Antibiotik dapat diberikan dengan cara diminum ataupun disuntik. Yang ketiga ada vaksinasi. Nah, bersamaan dengan pemberian antioksin dan antibiotik, biasanya dokter itu memberikan juga vaksinasi tetanus. Yang keempat ada sedatif. Untuk mengontrol dan meredakan kondisi kejang otot, dapat menggunakan obat sedatif atau penenang dengan dosis yang cukup tinggi. Sedangkan untuk pengobatan yang bisa dilakukan di rumah, bisa dengan cara membersihkan luka segera mungkin. Yang kedua menggunakan krim antibiotik. Yang ketiga dengan menutup luka. Yang keempat dengan mengganti plester atau perban setiap hari. Untuk tindakan pencegahan penyakit tetanus dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi sesuai jadwal. Yang kedua dengan menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan luka. Yang ketiga membersihkan luka dengan air bersih yang mengalir. Yang keempat menutup luka dengan perban untuk meminimalisir risiko masuknya bakteri melalui luka. Yang kelima adalah mengganti baju secara rutin setiap hari
untuk mengurangi resiko infeksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit TBC. Penyakit TBC ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Dan Mycobakteri ini ada Mycobakteri kompleks yang dapat menyebabkan penyakit TB. Nah, antara lain Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium caneti, dan Mycobacterium microti. Kemudian diperkirakan sekitar 2 miliar orang atau sekitar sepertiga populasi di dunia ini terinfeksi penyakit tuberkulosis. Dan penularan terjadi ketika penderita itu batuk atau bersin, kemudian droplet nuklei ini dihirup oleh orang lain, yang pertamanya melalui saluran hidung, kemudian ke saluran pernafasan, bronkus, kemudian mencapai alveolus. Faktor resiko terkena penyakit TBC adalah seseorang yang tinggal bersama satu atap dengan penderita TBC, kemudian kerja bersama dengan penderita, dan bermain bersama dengan penderita TBC. Kemudian faktor resiko yang lain yaitu tinggal di tempat yang ramai, tinggal atau bepergian ke tempat dengan insidensi TB yang besar, kemudian pekerjaan beresiko tinggi seperti laboratorium dan pekerjaan perawatan kesehatan. Kemudian faktor risiko yang lain yaitu seseorang yang sedang menderita penyakit yang menyerang sistem imun seperti kanker, malnutrisi, diabetes, dan infeksi HIV. Untuk gejala penyakit TBC pada TB di luar paru, Mycobacterium tuberculosis ini dapat menginfeksi semua organ tubuh, dan untuk gejalanya ini bervariasi tergantung dari lokasi penyakit. Kemudian untuk TB paru, gejalanya yaitu batuk lebih dari 2 minggu, kemudian sering produktif atau sputum dan bisa berdarah, kemudian demam, keringat malam, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Untuk diagnosis penyakit TBC, yang pertama itu ada tanda atau gejala yang sesuai dengan penyakit TB, kemudian foto ronsen dada, penilaian klinis, bakteriologi yang terdiri dari mikroskopi apus AFB, pengujian amplifikasi asam nukleat atau NAAT, budaya dan identifikasi, pengujian kerentanan obat atau DST. Pada pengobatan TB MDR ini, selama 2 tahun terapi dengan obat lini kedua, lalu pengobatan ini mahal dan obat-obatan mungkin tidak tersedia. Lalu obat lini kedua ini sering menyebabkan efek samping yang parah dan sangat sulit ditoleransi oleh pasien. Lalu meningkatkan resistensi terhadap obat lini kedua karena seringnya mengubah regimen, kepatuhan yang buruk, terlalu sedikit obat efektif yang tersedia untuk regimen. Nah, laboratorium itu sangat penting dalam diagnosis TB karena hasil yang cepat dan andal sangat penting untuk deteksi dini MTBC guna mencegah penularan berkelanjutan. Kemudian hasil tes kerentanan obat, mengidentifikasi resistensi obat, dan membantu memandu dokter dalam memberikan pengobatan yang tepat. Lalu, hasil laboratorium itu penting untuk memantau respon pasien terhadap terapi. Selanjutnya mengenai campak. Campak atau yang disebut juga rubella, morbilli, measles merupakan salah satu penyakit menular serius yang diakibatkan oleh infeksi virus paramyxovirus. Nah, penularannya terutama melalui airborne atau udara. Masa inkubasi penyakit ini antara 7-18 hari. Dengan attack rate penularannya lebih dari 90% pada orang yang terinfeksi 4 hari sebelum sampai 4 jam setelah terjadinya ruam. Apa sih dampak apabila terkena campak ini? Dampaknya di antara lain akan mengalami kekurangan gizi akibat diare yang berkepanjangan pasca terkena campak. Juga bisa mengalami sindrom radang otak pada anak yang berusia di atas 10 tahun. Dan yang terakhir, apabila mempunyai penyakit tuberkulosis, maka penyakit TBC tersebut akan bertambah parah. Penularan penyakit campak.
Perlu diketahui bahwa reservoir penyakit ini ialah manusia. Seperti yang sudah dikatakan di awal, penyakit campak termasuk kategori airborne disease. Nah, penyebarannya melalui droplet atau sekresi yang berasal dari hidung ataupun tenggorokan, kontak langsung, dan lebih jarang terjadi melalui kontaminasi benda yang terkena droplet tadi. Siapa saja orang yang berisiko terkena campak ini? Semua orang berisiko terkena campak, apalagi yang belum pernah diimunisasi. Dan apabila sudah terkena campak dan berhasil sembuh, maka imunitas yang didapat tersebut akan bertahan seumur hidup. Artinya tidak akan terkena campak. Manifestasi klinik penyakit campak. Ada beberapa stadium. Yang pertama, stadium kataral atau prodromal. Biasanya 4-5 hari ditandai dengan gejala demam, batuk, pilek, lesu, mata merah ataupun berair. Pada akhir stadium akan muncul bercak-bercak yang disebut kompleks pada mukosa pipi atau bagian mulut bagian dalam. Selanjutnya stadium erupsi, batuk pilek menjadi lebih parah, kemudian disusul dengan demam dan keluhan yang dimulai dari belakang telinga ke muka hingga ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang terakhir ada stadium konvalensi atau penyembuhan. Pada stadium ini bercak-bercak tadi akan menghilang dengan sendirinya dan meninggalkan bekas yang disebut hyperpigmentation. Ada pula gejala lain yang terjadi pada 7-14 hari setelah terinfeksi, diantaranya nyeri tenggorokan, batuk, pilek, mata merah atau berair, fotofobia atau anti terhadap sinar, dan nyeri otot. Ada pula demam di atas 38 derajat Celcius. Pencegahan utama campak dilakukan melalui imunisasi dan pemberian MMR. MMR merupakan vaksin kombinasi untuk mencegah campak, gondongan, dan rubella. Pemberian imunisasi ini dilakukan pada saat anak usia 9 bulan, dilanjutkan dengan pemberian MMR pada saat usia 15 bulan, dilanjutkan saat anak usia 5 tahun. Perlu diingat bahwa MMR tidak boleh diberikan kepada ibu hamil. Apabila ibu hamil ingin melakukan vaksinasi MMR, sebaiknya dilakukan pada saat 1 bulan sebelum merencanakan pengobatan. Untuk pasien campak tanpa komplikasi dapat dilakukan beberapa cara. Yang penting diberikan minum atau cairan yang cukup dan kalori. Sementara untuk pengobatannya bersifat simptomatik dan pemberian antipiretik, antitusif, ekspektoran, dan antikonvulsan jika diperlukan. Sementara untuk pasien campak dan komplikasi perlu rawat inap. Di rumah sakit, pasien tersebut akan dimasukkan di bangsal isolasi sistem pernafasan. Dilakukan perbaikan keadaan umum dengan memberikan cairan dan diet yang memadai. Vitamin A akan diberikan 100.000 IU per oral tiap kali pemberian, dan apabila terjadi malnutrisi akan diberi 1.500 IU untuk lanjutannya tiap hari. Yang kemudian ada penyakit hepatitis B. Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik. Infeksi hepatitis B merupakan penyakit yang tidak bertahan lama dalam tubuh penderita dan akan sembuh sendiri tanpa pengobatan khusus. Kondisi ini disebut dengan hepatitis akut atau infeksi hepatitis B akut. Akan tetapi, infeksi hepatitis B juga akan menetap dan bertahan dalam tubuh seseorang menjadi kronis. Pada grafik tersebut, prevalensi hepatitis menurut provinsi tahun 2017 dan 2013. Dari grafik tersebut, dapat dilihat pada tahun 2007, 5 provinsi dengan prevalensi hepatitis tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Gorontalo, dan Papua Barat. Sedangkan pada tahun 2013, 5 provinsi dengan prevalensi tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Pada tahun 2013, ada 13 provinsi yang memiliki angka prevalensi di atas rata-rata nasional yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Kemudian ada faktor risiko hepatitis B. Hepatitis B tidak akan menular bila hanya memakai alat makan atau berpelukan dengan penderitanya. Penularan virus ini terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom dan berbagi jarum suntik dengan penderita hepatitis B. Hal ini
karena hepatitis B berada dalam darah dan cairan tubuh seperti sperma dan cairan vagina. Selain itu, hepatitis B juga dapat ditularkan dari wanita yang sedang hamil pada bayi yang dikandungnya. Kemudian ada gejala hepatitis B. Hepatitis B seringkali tidak menimbulkan gejala, sehingga penderitanya tidak menyadari bahwa dia telah terinfeksi. Meski demikian, gejala tetap dapat muncul setelah 1-5 bulan sejak pertama kali terpapar virus. Gejala yang dapat muncul adalah demam, sakit kepala, mual, muntah, lemas, dan penyakit kuning. Kemudian ada diagnosis hepatitis B. Telah disebutkan sebelumnya bahwa penyakit hepatitis B sering kali tidak menimbulkan gejala sehingga timbul komplikasi. Oleh karena itu, penyakit ini umumnya terdeteksi saat seseorang melakukan screening terhadap penyakit hepatitis B. Bila terdeteksi terkena hepatitis B, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti tes darah, USG perut, hingga pengambilan sampel jaringan hati atau biopsi hati. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah hepatitis B yang dialami penderita bersifat akut atau kronis, serta memeriksa tingkat kerusakan dan fungsi organ hati penderita. Yang terakhir ada pengobatan dan vaksinasi hepatitis B. Tidak ada langkah penanganan khusus untuk kondisi hepatitis B. Infeksi akan sembuh sendiri tanpa melakukan pengobatan khusus. Penanganan hanya bertujuan untuk meredakan gejala yang muncul. Akan tetapi, sebagian infeksi hepatitis B akut akan menjadi kronis. Salah satu langkah pengobatan untuk penderita hepatitis B kronis adalah dengan mengonsumsi obat antivirus. Pemberian obat antivirus bertujuan untuk mencegah perkembangan virus, bukan untuk menghilangkan virus dari tubuh secara penderitanya secara tuntas. Pengobatan hepatitis B kronis membutuhkan kepatuhan penderitanya untuk kontrol secara berkala ke dokter untuk melihat perkembangan penyakit dan mengevaluasi pengobatan. Hal tersebut karena hepatitis B kronis dapat menyebabkan kerusakan organ hati. Jika kerusakan hati cukup parah, dokter mungkin akan mengajukan prosedur transplantasi hati. Vaksin hepatitis B merupakan vaksin yang wajib diberikan pada anak-anak. Efek vaksin yang diberikan saat anak-anak tidak akan bertahan seumur hidup, sehingga vaksinasi perlu diulang saat dewasa. Selain vaksinasi, beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko terkena hepatitis B yaitu melakukan hubungan seksual yang aman dan tidak menyalahgunakan nafsa. Selanjutnya adalah penyakit poliomielitis atau polio. Nah, penyakit ini merupakan penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio. Poliomielitis merupakan suatu penyakit kelumpuhan syaraf yang bersifat akut yang disebabkan karena virus RNA golongan enterovirus famili Picornaviridae, satu grup dengan virus Coxsackie dan Echovirus. Dan penyakit ini menyerang sistem syaraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan kematian dalam hitungan jam. Kemudian penyebab atau faktor resiko polio. Penyebab penyakit poliomielitis atau polio adalah virus polio, yaitu virus RNA yang berasal dari famili Picornaviridae, genus Enterovirus. Virus ini memiliki inti dari single-stranded RNA diliputi oleh kapsul protein tanpa sambung lipid, sehingga tahan terhadap zat yang dapat melarutkan lipid dan stabil pada pH rendah. Virus polio dapat dinonaktifkan dengan panas, formaldehida, klorin, dan sinar UV. Virus polio terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, virus polio tipe 1 merupakan penyebab dari 85% kasus polio paralitik. Virus ini memiliki sifat imunitas heteropitik minimal, yaitu imunitas terhadap satu tipe, tidak melindungi tubuh terhadap infeksi tipe lainnya. Yang kedua, virus polio tipe 2 secara resmi dideklarasikan dan disertifikasi pada bulan September 2015 sebagai tipe yang telah dieradikasi secara global. Virus polio tipe 3 juga tidak terdeteksi sejak November 2012. Karenanya, diperkirakan hanya virus polio tipe 1 yang masih bersirkulasi saat ini. Beberapa faktor risiko penderita polio adalah seseorang yang tidak pernah mendapat vaksin polio, imunisasi polio yang tidak lengkap,
seseorang dengan gangguan kekebalan tubuh, seseorang yang tinggal di lingkungan yang kurang bersih dengan higiene dan sanitasi yang buruk, dan seseorang yang rentan dengan virus polio, misalnya tinggal atau berkunjung ke daerah yang terdapat sirkulasi virus polio. Manifestasi klinis penyakit polio. Masa inkubasi virus polio biasanya memakan waktu 3-6 hari dan kelumpuhan terjadi dalam waktu 7-21 hari. Kebanyakan orang terinfeksi tidak memiliki gejala atau gejala yang sangat ringan dan biasanya tidak dikenali. Pada kondisi lain, gejala awal yaitu timbulnya demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan di leher, dan nyeri di tungkai. Adapun gejala penderita polio dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, polio non-paralisis, di mana menyebabkan muntah, lemah otot, demam, meningitis, letih, sakit tenggorokan, sakit kepala, serta kaki, tangan, leher, dan punggung terasa kaku dan sakit. Dan kelompok kedua yaitu polio paralisis, menyebabkan sakit kepala, demam, lemah otot, kaki dan lengan terasa lemah, dan kehilangan refleks tubuh. Dan kelompok yang terakhir yaitu sindrom pasca polio, menyebabkan sulit bernafas atau menelan, sulit berkonsentrasi, lemah otot, depresi, gangguan tidur dengan kesulitan bernafas, mudah lelah, dan massa otot tubuh menurun. Diagnosis poliomyelitis paralitik biasanya ditegakkan berdasarkan anamnesis, yaitu adanya kelumpuhan flaksif yang mendadak pada salah satu atau lebih anggota gerak, dengan refleks tendon yang menurun atau bahkan tidak ada. Virus polio ini dapat diisolasi dan dibiarkan dari bahan hapusan tenggorokan pada minggu pertama penyakit, dan juga dari feses pada beberapa minggu. Apabila pemeriksaan isolasi ini tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemeriksaan serologi menggunakan tes netralisasi dengan menggunakan serum pada fase akut dan konvalesen. Nah, untuk diagnosis bandingnya ialah untuk meningitis, tuberkulosis, dan ensefalitis. Selanjutnya yaitu pencegahan pada penyakit poliomyelitis. Yang pertama adalah dengan pemberian vaksin polio. Vaksin polio ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu vaksin polio suntik dan vaksin polio tetes. Untuk yang tetes diberikan 4 kali pada saat bayi berusia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sedangkan vaksin polio suntik diberikan pada saat bayi berusia 4 bulan. Cara yang kedua yaitu mencuci tangan. Infeksi virus polio ini bermula dari mulut dan hidung. Jadi memastikan tangan bersih sebelum menyentuh hidung dan mulut adalah langkah pencegahan polio yang paling mudah untuk yang dilakukan. Untuk yang ketiga adalah nutrisi untuk imun. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ialah mencukupi kebutuhan cairan, konsumsi makanan kaya nutrisi. Selanjutnya ada pengobatan pada penyakit poliomyelitis. Yang pertama adalah dengan pemberian obat pereda nyeri. Obat ini digunakan untuk meredakan nyeri, sakit kepala, dan demam. Contoh dari obat ini yaitu ibuprofen. Yang kedua ada dengan pemberian antibiotik. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi bakteri yang menyertai polio, misalnya infeksi saluran kemih. Contoh dari antibiotik ini yang biasa diberikan ada ceftriaxone. Selanjutnya ada pemberian obat pelemas otot atau antispasmodik. Obat ini digunakan untuk meredakan ketegangan pada otot. Contoh dari obat ini ada tolterodin dan skopolamin. Selain pemberian obat, kompres hangat juga dapat digunakan untuk meredakan ketegangan otot.